Cukup kita memakai 1 kilo urea sahabat ya, sudah bisa menyuburkan tanaman kita puluhan pohon untuk tanaman cabai misalkan, dan hektaran untuk tanaman padi. Nah, di sini kita akan membuat banyak pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih cara membuat nitrobakter. Oke, kita gunakan dari pupuk urea sebanyak 1 kilo. Tapi sebelum kita lanjut cara pembuatannya sahabat ya, nah nitrobakter ini sebenarnya dipilih karena mudah dalam memperbanyak serta penggunaannya, itu yang pertama ya sahabat. Selain itu, nitrobakter juga terbukti mampu memperbaiki kondisi tanah sehingga pertumbuhan tanaman semakin baik. Nah, pernah juga dilakukan pelatihan dari mahasiswa UGM memberikan pelatihan pembuatan pupuk dengan nitrobakter. Nah, bagi petani, karena dengan nitrobakter ini adalah solusi pertanian dengan bantuan mikroorganisme sebagai pembasmi hama juga bisa, dan menyuburkan akar dan meningkatkan ketersediaan unsur hara nitrogen secara alami. Nah, nitrobakter mampu membantu mengurangi kebutuhan pupuk nitrogen sintetis apabila kita menggunakan terus-menerus, atau pupuk urea yang cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, banyak penelitian sebelumnya sahabat ya terkait nitrobakter ini memberikan dampak positif terhadap penurunan penggunaan pupuk kimia sintetis pada pertanian padi termasuk sahabat ya. Dan tanaman lebih tahan terhadap hama dan penyakit serta tidak merusak lingkungan. Oke, untuk cara pembuatannya sahabat, di sini pertama-tama yang kita gunakan adalah urea 1 kilo. Video sebelumnya saya sudah bahas sih sahabat caranya, tetapi kita akan praktikkan sekarang. Nah, sahabat, dan bahan yang kedua di sini adalah tanah yang di bawah kandang ayam maupun kandang sapi maupun kandang domba, yang ukuran kedalamannya itu kita ambil 10 cm di bawah tanah kandang tersebut sahabat ya, untuk membuat nitrobakter. Dan bahan yang ketiga di sini adalah makanan mikroorganisme dari nitrobakter itu, yaitu gula. Kalau sahabat nggak ada gula, bisa pakai molase atau bisa memakai gula putih. Gula yang kita pakai di sini sebanyak setengah kilo, sebanyak 250 gram untuk urea 1 kilo sahabat ya. Nah, cara pembuatannya sekarang, pertama-tama kita cincang halus dari gula merah ini sahabat ya sampai halus entarnya. Nah, sesudah itu baru kita siapkan wadahnya entar sahabat ya. Nah, ini dia. Oke, air kita siapkan sebanyak kurang lebih, ini nggak usah terlalu penuh sahabat ya untuk 20 liter ini. Pertama-tama kita masukkan urea yang sebanyak 1 kilo ya sahabat. Sahabat bebas menggunakan urea subsidi maupun non subsidi, yang penting unsur nitrogennya itu tinggi sahabat ya, itu yang kita pakai. Oke, setelah kita masukin urea ini untuk pembuatan nitrobakter sehingga pupuk kimia itu lebih murah, maksud saya lebih irit sahabat, lalu kita masukkan tanah dari kandang tersebut sahabat ya, kandang yang kita sudah siapkan, baru gula merah yang sudah kita cincang halus itu. Oke sahabat, setelah ini baru kita campur aduk-aduk sampai benar-benar tanah itu benar-benar halus, lembut dan tidak tersisa. Oke, lalu kita simpan secara terbuka antarnya di tempat yang tertutup. Kalau udah jadi, baunya itu menyengat sahabat ya. Nah, untuk pengaplikasian dan ukurannya itu kita bisa gunakan ukuran bermacam-macam sahabat ya. Dan sahabat, untuk itu setelah ini, nah ini yang udah jadi sahabat ya, saya akan kasih lihat warnanya kalau udah jadi dari nitrobakter tersebut. Nah, sekarang saya akan tuang ini sebanyak 5 liter yang saya sudah bawa, yang sudah jadi. Nah, ini warnanya hitam. Nah sahabat, nitrobakter ini biasanya 3-4 hari udah jadi, dan masa penyimpanan itu paling lama 1 minggu, terkecuali sahabat memakai oksigen agar nitrobakter ini terus hidup sahabat ya. Nah, ini untuk 1 cup sahabat, kita bisa menyeprai untuk tanaman padi di masa vegetatif. Dan sahabat, untuk pembenah tanah atau untuk menyuburkan tanah, kita bisa memakai 1 gendongan semprot itu sebanyak 2 gelas, atau yang 1 gelas ini kalau nggak salah ukurannya 120 ml.
berarti kita memakai 240 mili antara dua gelas seperti ini. Ini untuk mendekomposer bahan organik yang ada pada tanah kita, sehingga tanah kita itu menjadi subur, dan ntar kita akan bisa mengiritkan pupuk kimia tersebut. Ntar setelah ini jangan lupa kita taruhin air sampai tangki semprotan kita itu sampai penuh. Ini untuk tangki ukuran sebanyak 14 liter sahabat ya. Nah setelah itu untuk penyemprotan nitrobakter ini agar pupuk kimia itu irit, pastikan ketika kita mengolektornya atau mengolah tanah seperti ini sahabat ya. Nah ini sebagai contoh aja, video sebelumnya saya sudah buat sahabat ya, cara pembuatan dari cara penyepraiannya seperti ini sahabat ya. Nah sahabat, untuk tanaman padi di masa vegetatif, ntar kita bisa spray di bawah akar ya, maksudnya spray di akar. Ketika itu kita keringkan dulu tanaman padi kita. Nah ini kita bisa memperbanyak anakan padi sahabat ya, karena nitrobakter ini sifatnya itu bisa mengurai bahan organik dan juga bisa menambah nitrogen pada tanah maupun udara sahabat ya, sehingga tanaman kita itu akan tumbuh subur, hijau, mengkilat begitu sahabat ya. Dan ingat, untuk cara pengaplikasiannya kita gunakan sebelum pindah tanam, dan kita bisa mengaplikasikan di masa vegetatif 13 hari setelah pindah tanam untuk tanaman padi maupun tanaman cabai sahabat ya. Nah untuk nitrobakter ini sahabat, kita bisa menyspray untuk lahan pada tanaman cabai kita sahabat ya. Nah ini tujuannya adalah untuk memperkuat, atau ketika kita memberikan pupuk susulan ntar langsung kelihatan hijau sahabat ya. Dan pH nya itu dari nitrobakter ini sahabat itu normal. Nah untuk mendekomposer bahan organik seperti jerami maupun pupuk-pupuk kandang yang lainnya, kita bisa menggunakan nitrobakter ini sahabat. Dengan ukuran 10 liter itu kita bisa kasih dia 50 mili per 10 liter untuk mendekomposer bahan organik seperti kotoran kambing maupun kotoran hewan lainnya seperti ini, sehingga kotoran hewan tersebut hancur lebur secara maksimal sahabat, begitu ya. Nah bagi sahabat semuanya, untuk tanaman padi atau memfermentasi pupuk kimia saya sudah bahas video sebelumnya ya. Nah misalkan sahabat menggunakan memfermentasi pupuk NPK 1616 juga bisa menggunakan nitrobakter sahabat ya, dicampur dengan air rendaman ini ya, rendaman kotoran kambing sahabat ya, dan kita pakai nitrobakter ini, dan hasilnya itu sangat maksimal sahabat ya untuk tanaman padi kita. Setelah ini sahabat, nah untuk penyepraian untuk tanaman padi sahabat, kita ini video sebelumnya saya sudah bahas juga ya, kita bisa menggunakan 2 liter untuk satu tangki semprotan sistem spray di bawah akar. Dan untuk sistem spray pada daun ini untuk POC NPK itu sahabat ya, kita bisa menyepray di daun. Nah begitu sahabat ya. Dan untuk pertumbuhan tanaman padi kita itu akan hasilnya sangat maksimal. Nah semoga bermanfaat, silahkan dipraktikin sahabat ya. Itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.